Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan suatu membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya, kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan, suatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau MKS, meter kilogram sekon, yang disebut sistem internasional atau singkatan SI, dengan sistem metrik kecil atau CGS, sinimeter gram sekon, besaran pokok dan besaran turunan beserta dengan satuannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Mengonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Mengonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal. Hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya, panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan sentimeter. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram dari suatu milisekon menjadi sekon. Untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya diperlukan tangga konversi. Gambar di bawah menunjukkan tangga konversi panjang, massa, dan waktu beserta dengan langkah-langkah penggunaannya. Pengukuran panjang. A. Pengukuran panjang dengan mistar. Penggaris atau mistar berbagai macam jenisnya, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga, yang terbuat dari plastik atau logam, mistar tukang kayu, dan penggaris yang berbentuk pita atau meteran pita. Mistar mempunyai batas ukur sampai 1 meter, sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm.
Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong yaitu 1. Rahan tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm. 2. Rahan geser yang dilengkapi skala nonius atau skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Berikut ini adalah bagian-bagian dari mikrometer. Pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan alat timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan sering digunakan neraca Ohaus 3 lengan atau 2 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan adalah sebagai berikut. A. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. B. Lengan tengah berskala mulai 0 sampai 500 gram. Tiap skala sebesar 100 gram. C. Lengan berkala dengan skala bernilai 10 sampai 100 gram. Tiap skala 10 gram. Contoh soal pengukuran. 1. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup ditunjukkan oleh gambar di bawah. Tentukan besaran dari diameter kelereng tersebut. Jawabannya, mikrometer sekrup menggunakan satuan milimeter dan skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Skala utama 4,5 mm. Skala putar 27,5 kali 0,01 mm sama dengan 0,275 mm. Hasil pengukuran sama dengan 4,5 mm tambah 0,275 mm sama dengan 4,775 mm sama dengan 4,78 mm. Jadi hasilnya adalah 5,78 mm. Contoh kedua, Tono mengukur diameter 2 buah kawat menggunakan mikrometer sekrup. Selisih hasil pengukuran diameter kedua kawat adalah, jawabannya, hasil pengukuran 1 sama dengan 4,51 mm. Hasil pengukuran 2 sama dengan 4,00 mm. Selisih hasil pengukuran sama dengan 4,51 mm kurang 4,00 mm sama dengan 0,51 mm. Jadi hasilnya adalah 0,51 mm. Contoh soal ketiga yaitu tebal pelat logam diukur dengan mikrometer sekrup seperti gambar. Tebal pelat logam adalah, jawabannya, skala utama sama dengan 4,5 mm. Skala putar sama dengan 46 kali 0,01 sama dengan 0,46 mm. Tebal pelat sama dengan 4,5 mm tambah 0,46 mm sama dengan 4,96 mm. Jadi hasilnya adalah 4,96 mm.